Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-48 sampai yang ke-50. Qala Allah azza wa jalla وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh kami telah memberi Nabi Musa dan Nabi Harun Al-Furqan, cahaya dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, Rabb mereka ketika sendirian. Wahum minas saati musfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan nasib mereka pada hari kiamat nanti. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Dan Al-Quran ini sebagai peringatan yang diberkahi, yang kami turunkan. Afa antum lahu munkirun. Lalu mengapa kalian mengingkarinya? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi kathiran ma yajma'u ta'ala baina hadainil kitabainil jalilaini alladaini lam yatrukil alamu afdhala minhuma. Alladaini lam yatrukil alamu afdhala minhuma wala a'dhama dzikra
wala abraka wala a'zama huda wa bayanan wa huma at-Tauratu wal Quran. Seringkali Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan dua kitab yang mulia ini yang alam semesta tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama darinya. Tidak ada yang lebih agung penyebutan namanya. Tidak ada yang lebih barokah. Tidak ada yang lebih besar petunjuk dan penjelasannya. Dua kitab yang mulia itu adalah kitab suci Taurat dan kitab suci Al-Quran. Fa'akhbara annahu ata Musa asla wa Haruna tabi'an al-furqana wa huwa at-Tauratu al-fariqatu bainal haqqi wal batili wal huda wal dhalali wa annaha diya'an ay nurun yatadi bihil muhtadun wa ya'tammu bihis sadikun wa tu'rafu bihi al-ahkamu wa yumayyazu bihi bainal halali wal haram wa yuniru fi dhulmatil jahli wal bidai wal ghawayati wa dhikran lil muttaqin yatadhakkaruna bihi ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum wa yatadhakkaru bihi al khaira wasyarra. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah Ta'ala telah memberi Nabi Musa sebagai asal dari Rasul yang menerimanya dan kepada Nabi Harun sebagai Rasul yang mengikuti Nabi Musa kitab Al-Furqan, yakni kitab Taurat yang membedakan antara yang benar dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan Allah Ta'ala juga menghabarkan bahwa Taurat itu sebagai cahaya yang dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk, yang dengannya orang-orang yang menempuh jalan yang lurus menjadi sempurna, yang dengannya hukum-hukum Allah Ta'ala dikenal, yang dengannya bisa dibedakan mana yang halal dan yang haram, yang dengannya seorang bisa mendapatkan penerang di dalam kegelapan, kebodohan, kebid'ahan, dan kesesatan. Kitab Taurat itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Merekalah yang bisa menjadikan kitab Taurat sebagai peringatan untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka, dan peringatan dari apa-apa yang membahayakan mereka. Dengan kitab Taurat itu juga bisa mengingatkan mana yang baik
mana yang jelek. Wa khassa al-muttaqina bidzikri li'annahum al-muntafi'una bidzalika ilman wa amalan. Thumma fassara al-muttaqina faqala alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ayakhshawnahu fi hali ghaibatihim wa adami musahadatin nasi lahum fama al musahadati aula fatawarrauna amma khurrima wa yaqumuna bima ulzima. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan orang-orang yang bertakwa karena hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat baik secara keilmuan maupun secara amalan. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan siapa orang-orang yang bertakwa tadi. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka ketika sendirian. Yakni takut kepada Allah ketika sendirian, ketika tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Mereka lebih takut lagi ketika ada yang menyaksikannya. Mereka menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Mereka melaksanakan apa yang diwajibkan. Wahum minas sa'ati musfiqun ay khaifuna wajiluna likamali ma'rifatihim bi rabbihim fajama'u bainal ihsani wal khawfi wal atfu huna min babi atfis sifati al mutaghayyirat al waridah ala syai'in wahid wa mausufin wahid. Orang-orang itu juga takut dengan nasibnya ketika hari kiamat nanti. Mereka takut karena kesempurnaan ma'rifat mereka terhadap Rabb-nya. Mereka mampu menggabungkan antara perbuatan baik dan perasaan takut. Penggunaan ataf di dalam ayat ini menjelaskan tentang hubungan sifat-sifat yang selalu berubah, yang menjelaskan tentang sesuatu yang satu dan disifati dengan satu sifat. Wa hadza ay al-Qur'anu dzikrum mubarakun anzalnahu fa wasafahu biwasfaini jalilaini kaunahu dzikran yatadakkaru bihi jami'il matalib min ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa min sifatir rusuli wal awliya'i wa ahwalihim wa min ahkamis syar'i minal ibadati wal muamalati wa ghairiha wa min ahkamil jazai wal jannati wan nar. Fayatadhakkar bihi al-masail wad dalail al-aqliyah wan naqliyah wa sammahu dzikran li'annahu yudzakiru ma rakazahu wa fil uqul wal fitri min at-tasdiqi bil akhbar sadiqati wal amri bil hasani aqlan wan nahyi anil qabihi aqlan wa kaunuhu mubarakan yaqtadi kasrata khairatihi wa namaiha wa ziyadatiha wala syai'a a'dham mubarakatan min hadzal Qur'an fa inna kulla khairin wa nikmatin wa ziyadatin diniyatin aw dunyawiyatin aw ukhrawiyatin
fa innaha bisababihi wa atharin anil amali bih. Fa idza kana dzikran mubarakan wajaba talaqqihi bil qabul wal inqiyad wa taslim wa syukrillahi ala hadil minhatil jalilati wal qiyami biha wa istihraji barakatihi bi ta'allumi alfadihi wa ma'anihi. Wa amma muqabalatu bi dhiddi hadil halah min al-i'rabi anhu wal idrabi anhu safha wa inkarihi wa adamil imani bihi fahadha min a'dhabil kufri wa asaddil jahli wa dhulmi. Wa lihada ankara ta'ala ala man ankarahu faqala afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini juga sebagai pengingat yang diberkahi kami yang menurunkannya. Allah Ta'ala memberi sifat Al-Quran dengan dua sifat yang mulia. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pengingat yang mengingatkan seluruh tujuan, baik mengenal Allah dengan namanya dan sifat-sifat serta perbuatannya, atau mengenal sifat-sifat para rasul, para wali, dan keadaan-keadaan mereka, dan mengingatkan hukum-hukum syariat yang terkait dengan ibadah, muamalah, dan yang lain, dan juga tentang hukum-hukum balasan, tentang surga, tentang neraka. Yang dengan Al-Quran itu kita bisa mengingat berbagai macam masalah dan dalil-dalil akli maupun nakli. Allah Ta'ala memberi nama Al-Quran sebagai peringatan karena Al-Quran berfungsi untuk mengingatkan apa yang telah Allah tetapkan pada akal dan fitrah, untuk membenarkan berita-berita yang benar, untuk memerintah kebaikan secara akal dan melarang dari kejelekan secara akal juga. Kemudian sifat yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Berarti Al-Quran itu memiliki banyak kebaikan, menumbuhkan dan menambah kebaikan. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih besar barokahnya dibandingkan Al-Quran ini. Sungguh, setiap kebaikan dan kenikmatan, setiap bertambahnya kenikmatan agama, dunia, atau akhirat, itu semua dengan sebab Al-Quran, dan menjadi dampak positif dari mengamalkan Al-Quran. Maka jika Al-Quran itu memiliki sifat mengingatkan dan diberkahi, maka wajib untuk menerima Al-Quran itu tunduk dan patuh dan bersyukur kepada Allah atas pemberian yang mulia ini. Kemudian melaksanakan isi kandungan Al-Quran untuk mengeluarkan barokah-barokahnya dengan mempelajari lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya. Adapun kalau Al-Quran itu disikapi dengan sikap sebaliknya, ditentang, dilawan, diingkari, tidak diimani, maka sikap semacam ini termasuk bentuk kekufuran yang paling besar, bentuk kebodohan dan kedzaliman yang paling parah. Oleh sebab inilah
Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Allah berfirman, "Afa antum lahu munkirun?" Mengapa kalian mengingkari Al-Quran? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fillah azakumullah. Di dalam ayat yang ke-48 sampai 50 ini, secara khusus Allah Ta'ala memuji Nabi Musa dan Nabi Harun. Mengapa? Karena Nabi Musa diberi oleh Allah Ta'ala kitab suci Taurat, dan Nabi Harun mengikuti dan membantu Nabi Musa untuk menyampaikan kitab Taurat itu. Di samping itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini berisi tentang hukum-hukum yang bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Juga kitab Taurat ini bisa menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena sifatnya menerangi dan mengingatkan. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan penjelasan bahwa yang bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Selain mereka tidak bisa. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sama seperti Taurat. Bahkan Al-Quran itu kitab yang paling lengkap, yang diberkahi, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang harusnya wajib bagi setiap orang untuk menerimanya, mengimaninya, tidak mengingkarinya. Karena Taurat saja yang kelengkapannya tidak seperti Al-Quran, wajib untuk diikuti saat itu. Lebih-lebih Al-Quran yang lebih utama, lebih lengkap. Sehingga sangat mengherankan kalau ada yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Naam, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan qauluhu ta'ala walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana fihi thalathatu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sungguh kami telah memberi
Nabi Musa dan Harun, Al-Furqan. Terkait dengan makna Al-Furqan di sini ada 3 pendapat. Ahaduha annahu at-Tauratu allati farraqa biha bainal halali wal haram. Annahu at-Tauratu allati farraqa biha bainal halali wal haram. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Furqan itu adalah kitab Taurat yang berfungsi untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah. Atsani Al-Burhanu alladzi farraqa bihi baina haqqi Musa wa batili Fir'aun. Al-Burhanu alladzi farraqa bihi baina haqqi Musa wa batili Fir'aun. Qalahu Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua, Al-Furqan yang dimaksud adalah bukti berupa mukjizat yang dengannya bisa dibedakan kebenaran Nabi Musa dan kebatilan Fir'aun. Ini pendapat Ibnu Zaid. Ats-tsalits an-nasru wan-najatu li Musa wa ihlaku Fir'aun. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang ketiga, Al-Furqan itu maksudnya adalah kemenangan yang Allah beri kepada Nabi Musa dan kehancuran yang Allah berikan kepada Fir'aun untuk membedakan keduanya. Ya. Ini
pendapat Ibnu As-Sa'ib. Taib. Dari 3 pendapat tadi, kebanyakan ahli tafsir condong ke pendapat yang pertama, bahwa Al-Furqan yang dimaksud adalah At-Taurat. Ada pendapat yang kedua dan yang ketiga sebagai pendukung. Barakofikum. Al-Faidatu As-Saniyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu ta'ala wa dhiya'an. Qala al-mufassiruna wal makna annahum istaba'u bit-taurati hatta ihtadau biha fi dinihim. Annahum istaba'u bit-taurati hatta ihtadau biha fi dinihim. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah Ta'ala wadiyaan, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maknanya ialah mereka menjadikan kitab Taurat sebagai penerang hidup atau petunjuk hidup, sehingga mereka bisa terbimbing agamanya. Al-Faidatu As-Sadisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Wa khassa al-muttaqina bidzikri li'annahum
al-muntafi'una bidzalika ilman wa amalan. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhususkan orang yang bertakwa yang bisa menjadikan Taurat sebagai pengingat. Karena hanya mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari kitab Taurat itu, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Annal khasyata bil ghaib wal khaufa minas sa'ah min sifatil muttaqina min sifatil muttaqina. Bahwa sesungguhnya memiliki sikap takut kepada Allah ketika sendirian dan memiliki perasaan takut terhadap hari kiamat nanti terkait dengan nasib mereka, termasuk buah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi kalau sendirian tetap takut kepada Allah, tidak melaksanakan yang diharamkan, dan juga tidak merasa aman nasibnya di hari kiamat nanti, sehingga selalu berusaha untuk bertobat, beristighfar, beramal soleh, agar nanti di hari kiamat dia termasuk yang menjadi ahlus sa'adah. Perasaan semacam ini, sikap-sikap semacam ini adalah buah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Buah dari ketakwaan mereka. Nah, semakin kuat takwanya, akan semakin kuat khasyahnya, akan semakin kuat khaufnya minas sa'ah. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin tidak memiliki khasyah, semakin bermudah-mudahan persiapannya menghadapi hari kiamat. Wal'iyadu billah. Al-faidatu kam al-khamisah. Nah, faedah yang kelima.
Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Kathiran ma yajma'u ta'ala baina hadzainil kitabainil jalilaini alladzaini lam yatrukil alamu afdhala minhuma wala a'dhama dzikra wala abaraka wala a'dhama huda wa bayanan wa huma at-Taurat wal Qur'an. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, seringkali Allah Ta'ala menggabungkan penyebutan di antara dua kitab yang mulia, yang mana alam semesta tidak pernah menerima sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Tidak ada yang lebih agung penyebutannya, tidak ada yang lebih barokah, tidak ada yang lebih besar petunjuk dan keterangannya. Dua kitab itu adalah Taurat dan Al-Quran. Memang di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang paling besar pengaruhnya, yang paling hebat, yang paling barokah, ya semuanya barokah ya. Tapi yang paling barokah itu adalah Taurat dan Al-Quran. Al-Faidatu As-Sadisah. Faidah yang ke-6. Annal Qur'ana dzikrun mubarakun. Wajaba talaqqihi bil qabul wal inqiyadi wat taslim. Al-Quran itu adalah pengingat yang diberkahi, maka wajib menerimanya, tunduk dan patuh kepadanya. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Faidah yang ke-7. Qala Al-Baghawi rahimahullah fi ma'alimit tanzil. Qala Al-Baghawi rahimahullah fi ma'alimit tanzil. Qauluhu ta'ala afa antum lahu munkirun. Qauluhu ta'ala afa antum lahu munkirun. Hada istifhamu taubihin wa ta'yirin. Hada istifhamu taubihin wa ta'yirin. Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil berkata mengenai firman Allah Ta'ala, afa antum lahu munkirun. Lalu mengapa kalian mengingkari Al-Quran? Ini adalah bentuk pertanyaan
tapi tujuannya ialah menjelek-jelekan dan mencela. Itu menjelek-jelekan dan mencela orang-orang yang menentang dan mengingkari apa ini? Al-Quran. Al-faidatu atsaminah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Wa amma muqabalatuhu bididdi hadil halah min al-i'rabi anhu wal idrabi anhu safha wa inkarihi wa adamil imani bihi fahada min a'dhamil kufri wa shaddil jahli wa dhulmi wa lihada ankara ta'ala ala man ankarahu faqala afa antum lahu munkirun. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, adapun menyikapi Al-Quran dengan sikap sebaliknya, yakni menentangnya, melawannya, mengingkarinya, tidak mengimaninya, maka sikap ini termasuk kekufuran yang paling besar, kebodohan dan kezaliman yang paling parah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala mengingkari orang yang mengingkari Al-Quran. Allah berfirman, afa antum lahu munkirun. Mengapa kalian mengingkari Al-Quran? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala kejelekan. Dan semoga Allah memberi kita karunia, ampunan dan kesejahteraan fi dunya wal akhirah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.